Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang beragama lain saya ucapkan selamat pagi, siang, dan malam. Kita berjumpa lagi di Mapel Matematika Wajib kelas 10 SMA semester ganjil. Dimana pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linier 3 variabel atau yang biasa disebut dengan SPLTV. Dan sebelum kita mempelajari bab ini, ya, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Seperti yang saya katakan tadi, kita belajar tentang SPLTV, sistem persamaan linier 3 variabel. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang menyusun dan menemukan konsep sistem persamaan linier 3 variabel dan membahas sedikit tentang penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel. Di penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel ini, kita belajar menyelesaikannya SPLTV itu dengan menggunakan substitusi. Dan untuk yang pertama, menyusun dan menemukan konsep sistem persamaan linier 3 variabel terlebih dahulu. Nah, di sini kita harus mengenal tentang bentuk sistem persamaan linier 3 variabel. Sistem persamaan linier 3 variabel adalah suatu sistem persamaan linier dengan 3 variabel. Secara umum, sistem persamaan linier 3 variabel dapat dalam variabel X, Y, dan Z dapat dinyatakan sebagai berikut. Ya, misalkan ada bentuk umum seperti ini. A1X plus B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. A2X ditambah B2Y tambah C2Z sama dengan D2. A3X plus B3Y plus 3Z sama dengan D3. Dengan AI, BI, CI, DI elemen bilangan real. I-nya itu sama dengan 1, 2, 3, dan ya, I-nya itu sama dengan 1, 2, dan 3. Dalam sistem persamaan linier 3 variabel, ya, bentuk umumnya itu seperti ini. Nah, yang atas ini adalah persamaan 1. Ini adalah persamaan 1. Ya. Kalau yang ini persamaan 2. Dan yang ini, yang terakhir ini adalah persamaan 3. Ya. Lanjut. Di dalam kehidupan sehari-hari, ya, banyak permasalahan-permasalahan yang terkait dengan sistem persamaan linier 3 variabel. Pada umumnya, permasalahan tersebut berkaitan dengan masalah aritmetika sosial. Misalnya menentukan harga suatu satuan barang. Dalam menyelesaikan permasalahan,
yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel dapat menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Nyatakan masalah sebagai variabel dengan pemisalan X atau Y atau Z. Yang kedua, rumuskan sistem persamaan sebagai model matematika dari masalah. Yang ketiga, tentukan penyelesaian dari model matematika yang diperoleh. Dan yang keempat, tafsirkan hasil yang diperoleh sesuai dengan masalah semula. Perhatikan contoh permasalahan berikut. Agus, Bimo, dan Chandra berbelanja alat tulis di sebuah toko buku untuk keperluan sekolah. Agus membeli 2 buku tulis, sebuah pensil, dan sebuah penghapus dengan menghabiskan biaya sebesar Rp4.700. Bimo membeli sebuah buku tulis, 2 pensil, dan sebuah penghapus dengan menghabiskan biaya Rp4.300. Chandra membeli 3 buku tulis, 2 pensil, dan sebuah penghapus dengan menghabiskan biaya Rp7.100. Buatlah model sistem persamaan linier dari permasalahan tersebut. Penyelesaiannya, nah, di sini kita mulai dengan memisalkan. Misalkan harga sebuah buku adalah X rupiah, harga sebuah pensil adalah Y rupiah, dan harga sebuah penghapus adalah Z rupiah. Ini nanti kalian jangan sampai terbalik. Ya. Kenapa di sini pakai rupiah? Ya. Ini karena nanti itu berhubungan dengan menghabiskan biaya. Kalau kalian misalkan ini dimisalkan banyaknya buku adalah X rupiah, banyaknya buku adalah X buah misalkan, atau X biji. Ini salah, tidak nyambung. Ya. Karena apa? Nanti pemisalannya atau permasalahan yang akan kita buat nanti akan keliru. Ya. Pokoknya cermati permasalahan yang ada pada soal. Dari persamaan pertama, ya, persamaan pertama ini adalah persamaan yang dibuat dari keperluan Agus berbelanja ini. Agus membeli 2 buku tulis, sebuah pensil, dan sebuah penghapus. Tadi kan, ya, Agus membeli 2 buku tulis, sebuah pensil, dan sebuah penghapus dengan menghabiskan biaya sebesar Rp4.700. Jadi persamaan pertamanya apa? 2 kali X. Karena apa? 2 buku tulis. Nah, di sini apa? Harga sebuah buku tulis adalah X rupiah. Ya. Di sini saya tambahi harga sebuah buku tulis. Buku tulis adalah X rupiah. Harga sebuah pensil adalah Y rupiah. Dan harga sebuah penghapus adalah Z rupiah. Karena yang dibeli Agus ini membeli 2 buku tulis, sebuah pensil, dan sebuah penghapus, maka bisa ditulis persamaannya itu 2X tambah Y tambah Z sama dengan 4.700. Kalau persamaan kedua ini dari Bimo. Bimonya membeli sebuah buku tulis, 2 pensil, dan sebuah penghapus dengan menghabiskan biaya 4.300. Persamaan yang didapat X ditambah 2Y tambah 3Z sama dengan 4.300. Yang persamaan ketiga ini dari Chandra. Chandra membeli 3 buku tulis, 2 pensil, dan sebuah penghapus
dengan menghabiskan biaya Rp7.100. Persamaan yang diperoleh itu apa? 3X tambah 2Y tambah Z sama dengan 7.100. Sehingga model matematika yang sesuai dengan permasalahan di atas adalah ini. Ya. Jangan lupa kalau sistem persamaan itu pasti ada tanda kurung kurawal di depan. Ya, tanpa ada kurung kurawal di belakang. Paham ya? Kalau tidak paham, nanti bisa tanya di grup. Saya lanjut. Penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Dalam menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel, ya, di sini dapat menggunakan beberapa cara. Bisa menggunakan metode substitusi, metode eliminasi, metode gabungan eliminasi dan substitusi, dan yang keempat, menggunakan metode determinan. Dan yang pertemuan kali ini kita belajar di metode substitusi dulu. Selanjutnya kita belajar yang lain ini. Menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel itu artinya apa? Menemukan nilai X, Y, dan Z yang memenuhi ketiga persamaan linear tersebut. Himpunan penyelesaiannya adalah, karena di sini himpunan pasti di dalam tanda kurung kurawal. Kemudian di dalam tanda kurung kurawal ini adalah apa? Suatu nilai X, Y, dan Z. Cara pertama dengan menggunakan metode substitusi. Kalian harus paham semua ya. Entah itu metode substitusi, metode eliminasi, metode gabungan eliminasi dengan substitusi, maupun menggunakan metode determinan. Ya. Pokoknya nanti kalian harus bisa semua ya. Metode substitusi. Langkah-langkah untuk menyelesaikan sistem persamaan 3 variabel menggunakan metode substitusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilihlah satu persamaan yang sederhana. Kemudian nyatakan variabel X, Y, dan Z dalam dua variabel lainnya. Langkah kedua, menyubstitusikan persamaan yang diperoleh dari langkah A ke dalam dua persamaan lainnya sehingga membentuk sistem persamaan linear 2 variabel. Langkah yang ketiga atau langkah yang kecil, menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel yang diperoleh pada langkah B dengan metode substitusi. Langkah yang keempat, menyubstitusikan nilai-nilai 2 variabel yang diperoleh pada langkah C ke dalam satu persamaan semula sehingga diperoleh nilai variabel ketiga. Dan langkah yang terakhir ini tentukan himpunan penyelesaiannya. Dulu waktu SMP kalian kan sudah belajar tentang sistem persamaan linear, tapi di situ kan membahas tentang dua variabel. Sistem persamaan linear dengan dua variabel. Tapi pada tingkatan SMA ini kalian belajar menggunakan 3 variabel ya. Jadi kalian nanti buka buku lagi di mata pelajaran matematika di SMP. Belajarlah
sistem persamaan linear dengan dua variabel agar tidak bingung nanti ya. Saya lanjutkan. Contoh soal. Dengan menggunakan metode substitusi, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear tiga variabel berikut. Persamaan pertama, X plus Y plus 2Z sama dengan 2. Persamaan 2, X kurangi Y tambah Z sama dengan 1. Persamaan ketiga, 3X plus 2Y kurang Z sama dengan 12. Penyelesaian. Dari persamaan 2, ya. Kenapa dipilih persamaan 2? Karena kita yang pertama untuk memudahkan harus memilih satu persamaan yang sederhana. Di sini kita ambil yang persamaan kedua. Di mana persamaan kedua ini X kurangi Y tambah Z sama dengan 1. Maka kita yang butuhkan X-nya saja. Boleh. Atau Y boleh, Z boleh. Tapi di sini kita mulai dari X saja. X, ya. Di sini kan X kurangi Y tambah Z sama dengan 1. Maka kalau kita X-nya saja, maka X-nya itu sama dengan Y dikurangi Z ditambah 1. Ya. Jangan bingung ini ya. Kenapa kok ini Y? Di sini kan negatif Y di ruas kiri. Kalau pindah ke ruas kanan, maka menjadi plus Y. Ya, awalnya negatif jadi positif. Di sini negatif Z karena apa? Di Z-nya yang semula di ruas kiri pindah ke ruas kanan. Tanda di ruas kiri positif, maka kalau pindah ke ruas kanan pas harus negatif ditambah 1. Satunya kok positif karena apa? Satunya sudah ada di ruas kanan sehingga X-nya sama dengan Y kurangi Z tambah 1. Dari X sama dengan Y kurangi Z ditambah 1, ini terbentuklah persamaan keempat. Dari persamaan 4 disubstitusikan ke persamaan 1. Persamaan 1 kan X tambah Y tambah 2Z sama dengan 2. Kalau disubstitusikan ke persamaan 1 yang persamaan 4 ini, maka apa? X-nya diganti ya. Di sini kan semulanya X sama dengan Y kurang Z tambah 1. Maka variabel X yang ada di persamaan 1 ini harus diganti Y kurangi Z ditambah 1. Terbentuklah Y kurangi Z ditambah 1 ditambah Y tambah 2Z sama dengan 2. Ini kemudian kita jabarkan atau kita sederhanakan. Y tambah Y, 2Y, negatif Z ditambah 2Z, positif Z. Ini kan artinya negatif 1Z ditambah 2Z, hasilnya positif Z ditambah 1 sama dengan 2. 2Y tambah Z sama dengan 1. Kita cari Z-nya saja menjadi Z sama dengan negatif 2Y ditambah 1. Z sama dengan negatif 2Y tambah 1. Ini kita beri nama persamaan 5. Kemudian persamaan 4 disubstitusikan ke persamaan 3. Berarti karena persamaan 4-nya ini X, ya X-nya sama dengan Y kurangi Z tambah 1, maka variabel X yang ada di persamaan 3 harus diganti Y dikurangi Z ditambah 1. Sehingga 3 dikali Y kurangi Z ditambah 1 ditambah 2Y kurangi Z sama dengan 12. Ini kita jabarkan. 3 kali Y, 3Y, 3 kali negatif Z, negatif 3Z. 3 kali 1, positif 3,
ditambah 2Y kurangi Z sama dengan 12. Kemudian kita sederhanakan. 3Y kurangi 2Y. Saya ulangi, 3Y tambah 2Y 5Y. Negatif 3Z dikurangi Z negatif 4Z. Ditambah 3 sama dengan 12. 5Y kurangi 4Z sama dengan 5Y kurangi 4Z tambah 3 sama dengan 12. Ya, 3-nya ini kita sederhanakan juga. 5Y kurangi 4Z sama dengan 9. 9 diperoleh dari 12 kurangi 3. Persamaan 5 disubstitusikan ke persamaan 6. 5Y kurangi 4. Ya, Z-nya yang ada di persamaan 5 ya. Z-nya kan sama dengan negatif 2Y tambah 1. Maka yang di sini Z yang di persamaan 6 harus diganti negatif 2Y plus 1. Sehingga terbentuklah seperti ini. 5Y dikurangi 4 kali negatif 2Y ditambah 1 sama dengan 1. Kita jabarkan 5Y ditambah negatif 4 dikali negatif 2Y positif 8Y. Negatif 4 kali 1 negatif 4 sama dengan 9. Kemudian kita sederhanakan menjadi 13Y sama dengan 13. 5Y tambah 8Y kan 13Y. Negatif 4 yang ada di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan. Menjadi positif 4. 9 tambah 4, 13. 13Y sama dengan 13. Maka Y-nya sama dengan 1. Ya. Jadi tadi ketemu nilai Y-nya sama dengan 1. Nah, Y sama dengan 1 ini kita substitusikan ke persamaan 5 ya, untuk memperoleh nilai Z. Z sama dengan persamaan 5 kan ini tadi Z sama dengan negatif 2Y tambah 1. Karena Y-nya sama dengan 1, maka variabel Y yang pada di persamaan 5 ini harus diganti dengan 1. Z sama dengan negatif 2Y ditambah 1. Negatif 2Y ditambah 1. Tadi kan Y-nya ketemu 1. Menjadi negatif 2 kali 1 ditambah 1. Jadi negatif 2 ditambah 1 sama dengan negatif 1. Ya. Untuk Y sama dengan 1 dan Z sama dengan negatif 1. Ya. Y-nya kan ketemu 1, Z-nya negatif 1. Ini disubstitusikan ke persamaan 4. Karena kita apa? Mencari nilai X. X-nya jadi sama dengan 1 dikurangi Z-nya negatif 1 ditambah 1. Ya. Sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Kan gini. Tadi X sama dengan Y kurangi Z ditambah 1. Kita kan tujuannya mencari X.
Y-nya ketemu 1. Z-nya ketemu tadi negatif 1. Maka dalam kurung negatif 1 ditambah 1 sama dengan 1 ditambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Jadi ketemu X-nya itu sama dengan 3, Y-nya sama dengan 1, Z-nya negatif 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah ini dalam kurung kurawal 3, 1, negatif 1. Paham ya? Kalau tidak paham, tanya di grup atau bisa mencari referensi lain, bisa baca-baca buku. Yang penting adalah apa? Harus perbanyak latihan soal, mengerjakan latihan soal, pahami ya. Intinya kalau matematika itu harus perbanyak latihan. Kalau tidak banyak latihan ya akan ya susah juga. Tetap semangat dalam belajar. Saya yakin kalian tuh anak-anak hebat ya. Intinya harus banyak-banyak membaca, banyak-banyak latihan. Pelajari LKS pada materi ini. Materi-materi yang ada di LKS itu kalian baca-baca, soal-soal yang ada di LKS itu kalian kerjakan. Kalau tidak paham, tanya. Kalau malu bertanya ya bisa cari, lihat-lihat di YouTube yang lain. Karena apa? Untuk menuju satu tujuan tidak hanya pada satu jalan. Bisa juga dengan menggunakan jalan yang lain. Sekian dari saya. Kalau ada kesalahan, saya minta maaf. Silakan tugas dikerjakan. Segera kumpulkan agar tidak menumpuk ya. Kita harus disiplin, kita harus rajin. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.